Pertama, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Sekjen Kementan terkait dengan permasalahan produksi padi di Indonesia. Yang pertama terkait dengan alokasi pupuk, ya, yang sebelumnya 4,7 juta ton, artinya berkurang 50% dari alokasi sebelumnya, 9,5 juta ton. Yang kedua, juga permasalahan air, sehingga didorong program pompanisasi. Yang ketiga, ada optimalisasi dan juga integrasi padi gogo dengan tanaman kelapa sawit maupun kelapa. Yang pertama tentunya menyikapi 4 hal tersebut, ya, fraksi PD Perjuangan menyampaikan, ya, sampai dengan saat ini bagaimana proses terkait dengan penambahan alokasi pupuk tersebut, ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen dari buku yang disampaikan itu masih tercatat tuh 4,7, sedangkan di PT Pupuk Indonesia sudah jelas tuh bicaranya ke 9,55 juta ton lagi. Nah, tapi memang ada juga tadi disampaikan oleh Pak Dirjen PSP terkait dengan rencana penambahan. Nah, juga yang saya ingin tanyakan, sesinkron apa antara Kementan dengan PT Pupuk Indonesia untuk penambahan alokasi tersebut. Ya. Yang kedua, terkait dengan saat ini banyak yang menyampaikan aspirasi baik dari petani maupun dari kios-kios pupuk terkait dengan salah salur antara dua sistem, yaitu kartu tani dan Tepubers yang tidak saling terintegrasi, tidak saling mengunci, yang pada akhirnya mengakibatkan temuan BPK senilai 15,6 M. Bapak Ibu sekalian, kita kan merasakan betul pada saat alokasi pupuk itu diturunkan. Ya, dan itu menjadi problem yang besar bagi para petani. Sehingga petani bagaimanapun juga menempuh berbagai macam cara. Nah, dengan kurangnya sosialisasi, sistem yang belum terintegrasi, akhirnya terjadi. Petani menggunakan Tepubers bisa tebus, lalu setelah itu menggunakan kartu tani juga bisa tebus. Nah, terhadap permasalahan ini siapa yang salah? Apakah memang petaninya, apa kiosnya, atau kan pemerintah yang membuat sistem yang belum terintegrasi tersebut? Nah, sehingga saat ini menjadi masalah ini di hampir seluruh Indonesia. Nah, sehingga saya mulai berpikir, kalau ini semuanya dibebankan kepada petani atau kios yang mereka juga tidak mengerti sistem itu, ya ini tidak fair. Tidak fair. Nah, sehingga ya kami mendorong sebenarnya BPK bukan hanya menghitung terkait dengan kerugian negara yang diakibatkan salah salur tersebut. Tapi BPK juga harus didorong untuk melakukan investigasi sistem ini seperti apa sih. Pada saat sistemnya salah, ya jangan dibebankan ke petani dan kios dong. Nah, sehingga kami dorong nih BPK untuk melakukan audit investigasi terhadap salah salur tersebut, ya, baik di 2024 maupun yang tadi disampaikan oleh Pak Dirut tentang waktu dari tahun 2020 sampai 2023 juga mencapai 130 miliar sekian. Nah, sehingga ya kemarin saya sampaikan ke petani di Cirebon, Pak, ini gimana, kita harus bayar distributor nagih terus, sedangkan kami pun tidak bisa menagih ke para petani. Saya bilang, tunggu dulu. Kalau Anda memang merasa tidak punya uang, ya jangan bayar dulu. Kalau Anda tidak merasa salah, jangan bayar dulu. Ya, kita lihat dulu kesalahan ini sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya. Apakah kesalahan dari petani, apakah kesalahan kios pupuk, apakah dari Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian yang belum melakukan sosialisasi secara tuntas. Ya. Sehingga saya mohon, ya,
Bapak Ibu sekalian, Pak Dirjen, Pak Dirut, ya terkait dengan masalah ini ya cobalah kita duduk bersama dulu, jangan asal nagih-nagih saja, apalagi ya pastilah ke petani nagihnya akan sangat sulit sekali. Nah, mohon untuk respon terkait dengan masalah tadi penambahan alokasi pupuk dan juga salah salur tersebut. Nah, yang